Halo geng, balik lagi di channel Autopride. Kali ini nih geng, kita akan membahas bukan sebuah ding, salah cut. Yoi, balik lagi nih sama gue nih, Bayu Kurniawan di Sokin. Nah, kali ini kita akan ngasih tips sama trik untuk kalian. Bukan tips and trick sih, tapi lebih ke apa ya, lebih ke kalau kita lihat sekarang ini banyak banget kecelakaan di tol ya. Tolong editor dikasih. Mantap. Nah, banyak banget nih lagi banyak kecelakaan di tol, entah di tol Jakarta atau luar Jakarta gitu. Nah, kali ini gue bakal ngasih tahu ke kalian etikanya dalam berkendara di tol menurut kami di tim Autopride ini. Oke geng, untuk etika pertama kali dalam kalian mau berkendara di dalam tol nih, pastiin kalian udah bisa nyetir dulu, itu pasti tuh. Sama kalian udah punya surat izin mengemudi yang bentuknya kartu ya. Nah, pertama kalian nih, menurut kami dari tim ini, sama semua orang sama sih, nggak cuma tim kami juga, jadi kalian tuh harus pakai yang namanya seat belt. Kenapa kalian harus pakai seat belt? Itu pertama, kalau kalian amit terjadi aksiden, kalian tuh pertama nggak terpental, terus juga kalian nggak terlalu banyak memar gitu. Kalau kalian pakai seatbelt tuh kan dia kalau kena beban langsung ketahan kan, dek gitu. Itu yang pertama, kalian wajib banget tuh pakai, entah yang di depan entah yang di belakang, itu wajib intinya ya. Kedua, jaga batas kecepatan kalian. Jadi di tol kan di bagian pinggir tuh ada banyak rambu nih, makanya rambu itu jangan kalian cuma lewat doang gitu. Rambu itu harus dilihat, batas kecepatan itu pasti paling atas. Minimum kecelakaan itu paling bawah. Minimum kecepatan itu paling bawah. Jadi biasanya tuh itu ada rambu warnanya biru 80, terus bawah kalau nggak salah merah 60 gitu. Berarti kan minimal kecepatan kalian tuh 60, batas kecepatan kalian 80. Gitu, jangan lebih. Lebih boleh, lebih sebenarnya boleh sih, lebih tuh ya 100 lah gitu kan. Tapi kalian tetap harus fokus. Jangan pokoknya nyetir tuh harus tetap fokus, jangan main HP. Intinya itu. Nah, untuk yang ketiga, jarak antara mobil kita sama mobil depan. Ini pengalaman gue nih, kaula muda nih banyak banget nih yang ikut-ikutan stud bis, tau gak? Kalian tuh buntutin bis tuh, walaupun bis-bis itu juga kalau gue pribadi emang ngasih kode sih dari sennya dia. Cuman jangan deh, mendingan kalian tuh tetap jaga jarak, jangan tempel 5 cm. Jangan. Jaga jarak aman tuh penting. Kalau di depan ada accident, di depan misalnya rem mendadak, kalian tuh masih bisa punya haluan buat engine brake sama buat ngerem gitu. Jadi kalian nggak akan ikutan sama sono accident, kalian ikut accident nggak akan gitu. Yang penting jaga jarak, tetap jaga kecepatan, itu paling penting. Nah, untuk yang tips keempat, jangan pernah kalian gunakan yang namanya bahu jalan. Mau macetnya kayak apa, mau kalian kepengen buru-buru cepet nyampe, mending nggak usah deh, karena bahu jalan itu digunakan untuk keadaan darurat gitu. Jadi kalian kan nggak darurat, kalau kalian nggak darurat banget nih, nggak bawa jenazah atau orang sakit gitu, kalian nggak usah deh pakai bahu jalan gitu. Walaupun gue juga banyak lihat orang segelintir nih, contohnya Jagorawi. Contohnya tol Jagorawi itu banyak tuh yang masuk ke bahu jalan. Tol Cipali itu juga ada gitu, masuk bahu jalan. Kalian nggak usah deh, mendingan tetap stay safe aja di jalur kalian gitu. Nah, terus tips yang kelima, kalian kalau emang mau mendahului baru lewat jalur kanan. Nah, kalau kalian misalnya pelan nih, cuma lari 80 misalnya batas kecepatan, nggak mau mendahului, mendingan kalian di tengah aja, nggak usah. Biasanya kan kanan tuh pada ngebut tuh. Nah, kalian tuh kalau misalnya belum terbiasa banget di tol, terus jalannya juga pelan kan, nanti otomatis yang belakang kita nih, kalau misalnya kita di jalur paling kanan ya, jalur cepat nih, terus belakang kita mau mendahului, itu kan dia otomatis harus ke kiri dulu kan. Sedangkan kalau kalian tadinya di kiri, dia itu kan bisa langsung lurus gitu loh. Jadi kalian tuh secara nggak langsung tuh ya takutnya dia ke kiri terus ada sesuatu gitu kan. Jadi kalian kalau misalnya jalannya nggak mau mendahului, ya cukup di kiri aja di jalur 3. Jalur 3 kan sih? Iya bener tergantung ya? Kan 1, 2, 3, 4 tergantung deh ya? Iya. Pokoknya kalian di jalur kiri lah, jangan di paling kanan. Pokoknya nomor 2 setelah paling kanan, itu paling aman menurut gue ya.
Nah, untuk berkendara di tol nih, ini saran dari gue. Kalau kalian capek, kalau kalian matanya udah sepet, biasanya begini, kalian nyetir malam nih, ini pribadi gue ya, gue nyetir malam, begitu ketemu pagi matahari nyentor, itu ngantuknya sepetnya bukan main gitu. Mendingan kalian kalau ada supir pengganti, mendingan diganti, kalau enggak kalian istirahat deh. Karena tuh bener-bener bahaya gitu. Kalau kalian tahu namanya microslip ya, coba tolong dikasih footage microslip itu apa. Mantap. Jadi bahaya gitu, kalian cuma tidur misalnya nggak sengaja ketiduran cuma sebentar, tapi kan efeknya itu loh. Apalagi kalian tuh sebagai supir, kalian harus bertanggung jawab sama penumpang kalian. Kalau cuman sendiri gitu ya diri kalian sendiri, tapi kalau sama sekeluarga misalnya mudik, kalian harus tanggung jawab tuh sama semua. Itu emang beratnya jadi supir itu kayak gitu. Nah terus tips dari gue, tips dari tim Otopret buat masalah kalau kalian nyetir sambil bukan nyetir sambil kehujanan. Jangan pernah kalian ngebut. Walaupun mobil kalian mau Pajero kayak mau Fortuner gitu kan, kalian nggak usah deh, beneran nggak usah ngebut karena bahaya. Kalian harus tahu yang namanya aquaplaning. Ada di konten kita, tolong dikasih yang di pojok sini apa di sini, tolong dikasih tuh ya pojok sini. Nah, tolong dikasih tentang apa itu aquaplaning. Nah jadi kalau kalian nyetir misalnya pada saat hujan nih, sama jangan, orang bilang ada jalannya, jangan nyalain hazard gitu ya. Cuman kalau gue sendiri juga nggak pernah nyalain hazard sih. Cuman kadang kalau visibilitas kita kurang, emang kadang-kadang hazard itu penting sih sebenarnya, karena kan dia warnanya kuning gitu kan. Jadi itu menurut gue ya iya atau tidak ya masih inilah, kalau kata orang Jawa masih wagu lah, masih aneh gitu. Harusnya seperti apa gitu. Terus kalian yang punya mobil, kalau berkenaan dalam tol misalnya hujan juga, kalau kalian pakai lampu yang LED, emang mobil-mobil sekarang banyak baru kan mobilnya LED, cuman ada yang fog lampnya bohlam. Jadi kalian tuh jarak pandang itu masih agak jauh, karena kan kalau bohlam tuh warnanya kuning kan, itu jarak pandang tuh masih kena gitu. Kalau full LED itu tuh jarak pandangnya agak pendek gitu. Gue punya footage, gue waktu di puncak gue pakai lampu LED dan itu gue berhenti di Rindu Alam karena sama sekali gue nggak bisa buat turun ke bawah. Ngomongin aquaplaning, gue pribadi pernah hampir terjadi aquaplaning ya. Ini terlewat dari konten kita yang sebelumnya yang masalah dengan aquaplaning, tolong ditongelin lagi di atas. Jadi gue pakai Honda Mobilio pada saat itu, dia penggerak roda depan. Gue lewat tol Jor dari arah Serpong. Nah di situ hujan deras banget tuh. Kalian kalau pernah tahu berita yang mobil Pajero tiba-tiba aquaplaning, tiba-tiba meleset di tol. Nah persis gue di situ juga. Jadi pada saat aquaplaning, solusinya adalah ketika setir udah ngelewatin genangan terus dia sudah mulai mau meleset. Nah kalian tuh paling penting adalah fokus bener-bener kalian jaga nih setir, jangan sampai kalian juga ngikutin alurnya buat sampai dia mau meleset gitu. Jangan pernah ngerem. Yang penting kalian udah modalnya pokoknya bener-bener fokus, bener-bener setir tuh udah kalian tahan aja gitu. Nah habis dari situ kalian pasti akan sadar kalau bahaya banget ngebut sama kena aquaplaning. Nah sebelum kalian melakukan perjalanan misal di tol, itu kan kalau di tol kan pasti entah jarak pendek atau jarak jauh, cuman kan mobil tuh dipaksa kan, kayak nggak ada buat jeda untuk kayak pelan gitu, kecuali emang macet. Nah kalian harus jaga kalian harus jaga kondisi mobil kalian nih. Pertama ban tuh sangat penting. Entah ban kalian botak, entah ban kalian ada misalnya kayak benjolan, nah itu harus diganti tuh kalau ada benjolan tuh. Penting banget kalau masalah urusan ban juga ada yang namanya batas pemakaian, itu juga ada kayak di bagian alurnya tuh ada kayak batas. Nah kalau kalian udah sampai batas itu kalian wajib ganti, apalagi kalau kalian pakai ban-ban yang tua yang udah tahun 2000 berapa ya, ban 2018 19, kalian ganti deh mendingan gitu. Pertama ban, kedua air radiator penting banget karena kan mobil kalian tuh di RPM tinggi kan, jadi ntar biar menghindari adanya overheat itu paling penting, karena kalau udah overheat terus mesinnya kenapa-napa kalian bayarnya mahal, yang penting. Terus
fisik kalian juga itu gue balik omongin lagi, fisik kalian tuh paling penting. Oke geng, ini tips dari gue buat kalian yang mau pindah jalur nih, tentunya terutama di tol nih. Ini paling penting banget, karena kan banyak, ya memang bukan kita, mungkin pengendara lain kan banyak yang main zigzag lah, pengen buru-buru, tahu-tahu ngambil bahu jalan gitu kan. Ini tips dari gue nih, kalian kalau di tol ya, kalian harus yang namanya bener-bener spion tuh dipakai kanan kiri. Kalian udah disediain spion 3 loh, syukur-syukur kalau spion kalian 360 gitu. Kalian disediain spion 3 nih, 3 ya kan, kanan tengah buat lihat belakang sama kiri. Nah, kalian pakai tuh. Kalau kalian mau pindah ke kanan ya, usahain dari kalian posisinya, misalnya kalian posisi di tengah dan mau pindah ke jalur cepat ya kan, usahain kalian tuh ngesen dulu, kasih aba-aba yang belakang. Kalau belakang kalian memang ada mobil lain ya, kasih aba-aba kalau kalian memang mau ke kanan. Tapi kalian juga harus lihat spion. Ini yang belakang, yang samping belakang kalian nih, dia lagi mau akselerasi buat ngebut atau enggak. Kalau emang dia standby, jalannya tuh apa ya, nggak terlalu ngebut juga, kalian bisa masuk, tapi tetap harus jaga jarak kalian mau ke kanan sama dia lagi jalan, itu tuh benar harus terukur gitu, harus punya feeling. Kalau misalnya dia udah mepet misalnya sama kita nih, terus kita masuk ini, kan dia pasti kaget kan, otomatis dia kaget, walaupun kalian udah ngasih kode sen juga pasti dia kaget gitu, takutnya dia kaget ngerem mendadak terus belakangnya kenapa gitu kan. Jadi kalian tuh bener-bener harus tahu momen. Kalau misalnya dia emang bener jalannya landai cuman di kanan, kalian masuk nggak masalah gitu. Sama juga kalau ke kiri, terus pastiin juga kanan, kalau kalian mau pindah jalur kanan atau kiri, pastiin emang kanan kiri kalian tuh emang kosong dari mobil ya. Karena biasanya ada nih, pribadi gue pakai spion spion Xenia yang kecil itu, kadang-kadang kanan kita tuh nggak kelihatan, kanan atau kiri kita nggak kelihatan kalau ada mobil apa enggak. Kadang terus terang gue masih suka nengok kepala gue gitu, nggak jarang lihat spion, karena gue harus memastikan kanan sama kiri gue emang benar-benar bersih dari mobil lain gitu. Itu paling penting. Kalau kalian gue pakai mobil Lio, pakai mobil Honda Jazz, itu kan agak gede itu. Nah itu kelihatan full gitu loh. Emang kalau tergantung mobil, emang tergantung ini sih, tergantung kalian nyeting spion juga gitu. Itu paling penting. Pokoknya tetap hati-hati lah kalau kalian mau pindah jalur. Jangan pernah kalian pindah jalur nggak pakai sen, membahayakan pengguna yang lain gitu. Oke geng, mungkin itu aja tips dari kita nih, buat kalian yang mau berkendara jauh, etika kalian dalam berkendara tol. Pokoknya tetap safety, tetap jaga jarak, tetap pakai seat belt ya kan, tetap ingat keluarga di rumah, ingat keluarga kalian yang bawa, penting itu. Jadi kalian benar-benar harus fokus. Pokoknya pelan gak masalah, yang penting selamat sampai rumah. Mungkin itu aja dari kami. Salam Otoprat, otomotif is pride.